Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hadis yang bertema dampak makanan haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Qala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum." Summa dzakara rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Isi kandungan hadis: 1. Mengkonsumsi makanan yang haram akan menghalangi terkabulnya doa dan menghambat diterimanya amal ibadah kita. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabul. Hadis riwayat At-Tabrani. 2. Kita harus senantiasa menjaga kehalalan makanan yang kita makan, karena di akhir zaman ini orang sudah tidak menghiraukan lagi antara halal dan haram. Inilah yang telah disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan datang suatu zaman seorang tidak akan peduli terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dampak mengkonsumsi makanan haram akan berpengaruh pada doa, kesehatan, amalan kebaikan, dan bahkan akan mendapatkan siksaan di akhirat dari daging yang berasal dari barang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali mereka lebih utama, neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 41-42. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Mungkin cukup sekian penyampaian hadis pada kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengasuh yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Ziratul Abror, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.